Perkenalkan, nama saya Pak Heri Yanto sebagai manten sekolah Taurib Pondok Hijau Permai. Pak Heri sebelumnya di manajemen, Pak Heri udah pernah di bidang kebersihan dan koperasi juga pernah. Ya nanti 2004 sampai 2013 langsung di K3. Di 2018 diangkat jadi penanggung jawab K3. Taman sekolah itu agak kesel karena kan sampah berantakan, sekarang meja bangku berantakan juga, ada yang di atas, ada yang di luar, di balik dah. Dan kita laporan ke wali kelasnya, tolong Pak, Ibu, ini anak-anak tolong diingatkan lagi, bangkunya kalau habis pulang jangan diberantakin. Ya kalau saya marah sih emang bukan tugas saya marah, karena kan kita bukan guru, bukan mengajar ya. Alhamdulillah sih dari awal sampai sekarang banyak sih anak-anak yang suka menolong, kadang Pak Heri ada yang bisa dibantu gak? Ya nggak usah, cuma saya menolak aja karena kan kayak enak anak-anak kan gitu Pak. Kalau dijumlah sih sampai sekarang itu sekitar 21 tahun. Ya ikhlas aja Pak, sabar. Gaji biarpun gajinya pas-pasan, ya alhamdulillah kita cukup kan. Kita niatkan bismillah, kita cukup. Ya dulu sempat ada penawaran ya jadi K3 sama teman saya juga nggak mau juga, ada yang mengatakan karena kan kita belum bisa belajar. Tapi alhamdulillah berkat orang tua belum pokoknya sebelum berjuang jangan menyerah. Pak Heri pesan ke G27 tetap semangat kepada anak-anak kita di Taurib Pondok Hijau Permai, jangan menyerah, semangat terus. Tentunya sudah kenal sama Bu Dwi ya. Nama lengkap Bu Dwi Satriani. Kenapa diberi nama Dwi Satriani? Dulu bapak Bu Dwi itu ayah ingin punya anak yang satria. Katanya kalau laki namanya Budi Satria, tapi karena perempuan dan kedua jadi namanya Dwi Satriani. Ya insya Allah ya doa orang tua ya, jadi kita menjadi satria, harapannya seperti itu. Terus Budi sudah di Taurib Binjai sejak 2003 ya. Sebelumnya Budi mengajar di Jatimulya Taurib Binjai sampai 2006, lalu dipindah ke sini ke Taurib Binjai Pondok Hijau Permai. Budi ini termasuk jauh loh rumahnya. Budi tinggal di mana? Ayo, ada yang tahu nggak? Budi tinggal di Jakarta Timur, di Condet. Di sana tuh banyak jual minyak wangi tuh kalau yang sering ke Condet. Banyak habis. Dari Condet itu Budi ke sekolah naik ojek dan Transjakarta ya, dan dari Jawa Timur tuh naik ojek lagi ke sekolah. Jadi Budi tuh kalau dari rumah harus 5:30 tuh udah mesen gojek sampai ke BNR, nanti naik TJ sampai ke Jawa Timur naik lagi ya. Apa sih ojek yang di Pangkalan, kalau teman-teman suka ketemu tuh situ langsung ke Pondok Hijau. Kejadian apa ya kalau misalkan Budi pernah tuh ya, karena jauh kan Budi naik TJ ya. Nah itu kartu e-money Budi tuh lupa kan, karena sering pakai ya, tiba-tiba udah nggak cukup. Nah nggak bisa naik kan, jadi Budi harus naik dulu ke atas, di Alfamart itu di atas, jadi harus naik tingkat 3, ngisi dulu dan menunggu bis yang akan datang lagi. Nah itu yang khawatirnya juga bikin telat sampai sekolah. Tapi alhamdulillah Budi jangan telat sih ya, 7:30 lewat tuh sampai di sekolah. Kalau kalian bilang oh enak nih Bu Guru, nggak capek gitu ya, tentunya Bu Guru juga ya semuanya ada capeknya juga ya, dari rumah sampai sekolah, terus
menyiapkan segalanya untuk kalian ya, untuk pembelajaran dan juga untuk menyiapkan fisik yang sehat juga untuk mengajar. Jadi kalau kalian libur, misalkan 2 minggu, Bu Guru paling di liburan Ramadan cuma seminggu. Kendalanya kalau ke sekolah itu mungkin kalau tolnya macet ya, nah itu mungkin bisa terlambat sampai rumah ya, jadi mungkin maghrib di jalan, bisa di jalan karena ada kecelakaan ya di tol. Nah itu yang bikin Budi sampai telat di rumah. Ya capek sih capek ya, tapi kalau pagi-pagi itu apalagi sekarang musim hujan ya, Budi enaknya sih nyelimut ya, selimutan. Tapi ingat kalian di sekolah dan juga kita punya tanggung jawab, jadi kita harus semangat bangun pagi terus jalan sekolah. Yang membuat Budi semangat sekolah tentunya juga ada pada diri kalian ya. Yang Budi pikirkan bukan hanya keluarga Budi ya, untuk mencari maisha, mencari nafkah ya buat keluarga, tapi juga kalian ya sebagai generasi penerus ya, yang harus dididik dan diajar dengan sebaik-baiknya. Jadilah dirimu sendiri ya, jangan melihat orang lain. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Capai prestasimu yang terbaik. Kalau saya Panasin, kadang ada yang manggilnya Panas. Seperti suasana lagi panas nih. Saya sudah hampir 7 tahun ngajar di kelas 4. Ya namanya kelas 4 kan kelas peralihan ya, dari kelas bawah ke kelas atas. Kadang masih ada aja yang masih ngelendot, masih minta dipangku ya, masih pegang-pegang, padahal kan sudah diingetin ada batas ya. Dan kebetulan saya juga ngajarnya matematika, yang katanya pelajaran yang mematikan, yang banyak gak sukanya sih. Tapi alhamdulillah setelah saya melihat kelas 6 yang sekarang, mereka tambah lebih dewasa, lebih semangat belajar, dan matematika adalah bukan pelajaran yang menakutkan ataupun yang mematikan gitu ya. Itu pelajaran yang penuh tantangan dan pelajaran yang mengasihkan. Kalau bisa matematika berarti kita bisa hebat ya. Semangat untuk anak-anak hebat kelas 6. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Muslimah mau menceritakan pengalaman ibu ya. Bu Ima tuh udah di Thoriq bin Ziyad sejak tahun 2004. Berarti kalau sekarang itu sudah 22 tahun. Lama ya. Iya. Hari ini Bu Guru mengajar SBDP. Tapi kalian tahu nggak sebenarnya latar belakang Bu Guru itu mengajar pelajaran apa sebenarnya? Ayo, siapa yang tahu? Iya betul, ibu ngajar bahasa Inggris. Jadi ketika ibu masuk ke SDIT Thoriq bin Ziyad Pondok Permai, itu sebenarnya ibu mengajar bahasa Inggris harusnya. Tapi karena mungkin di SD bahasa Inggris itu belum terlalu dipakai, maka ibu mengajar sebagai wali kelas. Jadi hampir semua pelajaran ibu ajarkan. Nah, selama 10 tahun kurang lebih ibu mengajar, itu ibu mengajar kelas 1 kalau nggak kelas 2. Kelas 1, kelas 2. Ibu juga nggak tahu kenapa ya waktu itu ibu disuruh ngajar kelas 1 dan 2 gitu. Tapi suatu hari ketika sudah 10 tahun, ibu kepala sekolah menugaskan ibu guru untuk mengajar kelas 6. Sebenarnya sih nggak masalah ya mengajar kelas berapapun gitu. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika saat itu ibu diamanahkan untuk mengajar pelajaran matematika. Bisa bayangkan bagaimana perasaan ibu saat itu? Ya antara takut, khawatir gitu ya, kesal, marah gitu ya. Karena bukan bidang ibu, tapi ibu disuruh mengajar matematika gitu. Dan ibu sudah berusaha untuk menolak gitu. Tapi saat itu ibu kepala sekolah yang bertanggung jawab pada saat itu meyakinkan Bu Ima bahwa ibu bisa dan ibu bisa mampu untuk mengemban amanah ini. Jadi apa yang harus ibu lakukan saat itu? Ibu berpikir kayaknya ibu harus tetap menghadapi tantangan ini. Ibu menganggapnya kemudian sebagai tantangan ya. Bagaimana caranya ibu bisa mengajarkan matematika buat anak kelas 6. Akhirnya ibu belajar dengan Bu Diana, dengan Bu Emi, ya saat itu ada guru matematika bernama Bu Emi, dan dengan Bu Iin juga ibu belajar. Bahkan ketika bimbel juga sama.
besok mau mengajar bimbel, malamnya ibu belajar. Hari ini ibu belajar lagi buat mengajar besok, dan begitu seterusnya. Dan lama-lama ibu terbiasa dengan soal-soal matematika. Nah, pada saat itu di tahun 2018 kebetulan kan masih ada yang namanya ujian nasional ya, dimana saat itu semua anak wajib mengikuti ujian nasional di bidang matematika, bahasa, dan IPA. Nah, seperti halnya TKA saat ini. Nah, jadi saat itu kami memiliki tanggung jawab bagaimana caranya supaya nilai matematika anak-anak kelas 6 yang lulus dari Torik Binsia mendapatkan nilai terbaik. Semakin beban ya. Kenapa? Karena udah mengajar matematika yang mapelnya tidak ibu sukai. Kemudian beban yang lain lagi adalah harus mendidik murid-murid kelas 6 supaya mendapatkan nilai yang bagus pada saat itu. Nah, saat itu angkatan, kalau nggak salah angkatan 17, ibu pertama kali mengajar kelas 6, angkatan 17 tahun 2018. Kemudian setelah ibu pelajari, ibu tekuni, ternyata matematika nggak sesulit itu gitu loh, tapi mudah banget gitu. Jadi sebenarnya bukan karena kita pintar ya, tapi karena kita tekun dan mau berusaha, itu sih intinya. Nah, kemudian setelah anak-anak kelas 6 mengikuti ujian nasional pada saat itu, dan kemudian ada pengumuman tentang hasil yang diraih oleh siswa-siswi STIT Torik Binsia angkatan 17, tahu nggak nak? Ada hal yang luar biasa yang membuat ibu merasa terharu dan merasa ikut berbahagia, meskipun kontribusi ibu saat itu nggak seberapa. Apa hasil dari UN tersebut? Sebanyak 13 anak Torik Binsia angkatan 17 memperoleh nilai 100. Coba bayangkan 13 anak mendapatkan nilai 100, dan itu adalah prestasi yang luar biasa yang diraih oleh siswa tersebut. Ya, bukan karena ibu gurunya ya. Bukan karena ibu merasa bukan karena ibu guru yang membuat mereka mampu gitu ya, tapi ibu bahagia, ibu bangga. Jadi nah, semenjak itu satu hal yang mungkin nanti ini akan menjadi pesan buat kalian juga ya, bahwa ibu selalu ingat dan ibu akan yakini bahwa orang yang sukses itu bukanlah orang yang pintar, tapi orang yang sukses itu adalah orang yang tidak mudah menyerah dan selalu mau berusaha. Jadi pesan ibu untuk anak-anak G27, teruslah berusaha, terus gapai cita-cita, karena masa depan kalian ditentukan oleh apa yang kalian lakukan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Alhamdulillah udah 10 tahun lebih. Pertama ada waktu pertama jaga di SMA, terus pindah ke SMP, pindah balik lagi ke SMA, terus ke SD Torik Jati, baru ke Pondok Hijau. Suka dukanya banyak juga Pak. Ya kalau sukanya tentunya kita banyak berinteraksi sama, ketemu bapak-bapak ibu guru, ketemu anak-anak, terus ketemu juga wali murid yang mereka membawa termasuk ilmu-ilmu yang baru yang bisa kita terapkan di kehidupan. Banyak juga yang sopan, ketemu salaman, ada yang cuek juga, ada yang lucu. Salah satunya istiqomah dalam membaca Al-Quran.
Karena memang kalau kita sering membaca Al-Quran itu hati tenang, tentram, terus seolah-olah masalah itu kecil. Ya semua kita serahkan kepada Allah. Nah, alhamdulillah ya, kebetulan memang kita niatnya nggak macem-macem. Pertama kita awalnya berangkat kerja, kebetulan dari situ kita kecelakaan. Karena hari libur itu kan pagi-pagi kita nyantik, pengennya buru-buru baca Quran gitu saya. Ternyata ya Allah menakdirkan lain, kita kecelakaan, kaki saya patah. Dan alhamdulillah dari yang ngobatin, istilahnya ngurut itu, ya bisa, kalau ukuran kita sebagai orang yang sudah tua itu bisa 6 bulanan. Tapi alhamdulillah termasuk dari berkahnya Al-Quran, terus kita barengin dengan banyak baca sholawat, 2 bulan kurang seminggu saya bisa aktif kerja lagi. Dan banyak lagi keuntungan yang lain yang tidak saya duga gitu Pak. Tetap baca Al-Quran. Insya Allah dengan membaca Al-Quran hati kita jadi tenang, tentram. Insya Allah segala masalah Allah akan urus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenal dong sama Bunyi Mas. Ya. Bunyi Mas mau bercerita tentang bagaimana Bunyi Mas bergabung dengan Thoriq bin Zulfur. Di tahun 1999 Ibu bergabung di sini. Berarti lama ya, 20 kira-kira 26 tahun yang lalu. Sudah 26 tahun sekarang ini ya. Awalnya Ibu dari Depok ke Bekasi pulang pergi ya. Ibu belum pernah lihat matahari Depok istilahnya itu. Kenapa? Karena Ibu harus bangun pagi biar tidak terlambat sampai ke Bekasinya. Jadi habis subuh Ibu langsung pergi ke Bekasi. Kemudian perjalanan yang panjang itu penuh dengan macetan dan lain sebagainya. Ada satu cerita bagaimana ketika Ibu pulang awal kerja, pulang dari Bekasi ke Depok, Ibu sampai nyasar. Biasanya kami buru-buru rapat itu di hari Selasa ketika anak-anak sudah pulang semuanya jam 4 sampai maghrib. Tapi kalau pembicaraannya panjang sampai Isya. Saat itu sampai Isya tepatnya. Ketika pulang Isya, Ibu bingung pulangnya naik apa nih. Nah, ini ada satu mobil yang mengatakan bahwa akan ke suatu tempat yang ternyata hanya namanya yang sama, tapi tempatnya bukan yang Ibu tuju. Akhirnya tidak orang-orang di sana, udah malam, udah jam 9, Ibu bingung. Tapi dengan kebingungan Ibu itu ada seorang yang mau membantu Ibu untuk mengantarkan ke pertengahan tempat yang Ibu tuju, sehingga dari tempat itu Ibu bisa kembali ke rumah. Itu sekitar jam 10:30 malam Ibu baru sampai di rumah. Itu pengalaman yang sampai sekarang Ibu ingat. Kemudian selama 5 tahun Ibu pulang kembali ke Depok, akhirnya Ibu kos di Pondok Hijau sampai jalan kaki. Tapi Ibu masih membiasakan diri untuk lebih awal datang ke sekolah. Kemudian biasanya Ibu datang, Ibu belajar dulu apa yang harus Ibu sampaikan ke kalian atau membuat sesuatu untuk diperlihatkan kepada kalian. Nah, sekarang ini Ibu tinggal di Mutiara Gading, tetap di Bekasi ya. Jaraknya lebih kurang 20 menit dari sini. Tapi tadi karena Ibu sudah berkeluarga, Ibu punya 2 anak dan suami, Ibu harus bangun lebih pagi lagi. 3:30 itu adalah jam di mana Ibu merasa itu bangun terlambat. Ibu harus menyiapkan semuanya dari makan sampai semuanya. Setelah itu Ibu harus pergi ke sekolah. Ibu tentukan waktunya harus sampai di sini jam 6 pagi. Kenapa? Karena Ibu harus menyiapkan semua untuk kalian. Ibu merasa satu hal, ketika Ibu sudah siap untuk mengajarkan kalian, sudah menyiapkan sesuatu untuk kalian, ketika berhadapan dengan kalian, maka Ibu lebih semangat. Nah, anak-anak,
dengan kalian di kelas 6 ini sangat menyenangkan. Kenapa? Karena ibu sudah mengenal kalian. Dari kelas 4, ibu sudah mengenal kalian. Ada yang suka bermain, sampai ada yang kebiasaannya ketika belajar adalah mengeluarkan gas. Aku tahu kan, semua heboh di kelas itu. Atau ada anak yang dari pagi sampai siang tidur terus. Atau ada anak yang setiap hari terlambat. Tapi di kelas 6 ini ibu lihat ada perubahan. Dari yang bangunnya kesiangan, dari datangnya kesiangan, alhamdulillah pagi dia datang dan tidak tidur lagi. Perubahan yang membuat ibu guru dan semua guru-guru merasa senang. Ada perubahan dari anak ini. Jadi ada juga yang lain, yang tadinya cuek belajar sekarang lebih fokus belajarnya. Di kelas 6 ini dia lebih semangat. Atau ada anak yang setiap hari terlambat. Tapi di kelas 6 ini ibu lihat ada perubahan. Dari yang bangunnya kesiangan, dari datangnya kesiangan, alhamdulillah pagi dia datang dan tidak tidur lagi. Perubahan yang membuat ibu guru dan semua guru-guru merasa senang. Ada perubahan dari anak ini. Jadi ada juga yang lain, yang tadinya cuek belajar sekarang lebih fokus belajarnya. Di kelas 6 ini dia lebih semangat. Dari semua yang ibu ceritakan ini, ibu berharap kalian lebih menghargai waktu, lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, sehingga apapun yang kita kerjakan menjadi lebih baik. Hei, assalamualaikum. Makan dengan saya siapa? Ahmad bin Jiyad. Ya, tahu kan tugas Pak Ahmad ngapain? Ya, tugas Pak Ahmad banyak. Ya, tugas luar, tugas kedinasan, tugas pemasyarakatan. Salah satunya ngurusin ijazah kalian yang besok mau lulus. Makanya jangan macam-macam sama Pak Ahmad. Ijazah kalian sebelum jatuh ke sekolah jatuh ke tangan Pak Ahmad. Sebelum bupati tanda tangan jatuh ke Pak Ahmad dulu. Oke? Jadi bantu Pak Ahmad doa karena Pak Ahmad sering keluar. Jadi sering hubungan ke masyarakat ke dinas. Pak Ahmad mau berangkat dulu. Ya? Sebentar, ada telepon. Pak Ahmad ini cowok panggilan loh. Cowok panggilan. Tuh. Kepala sekolah telepon. Siap, Bu. Assalamualaikum. Baik, Bu. Siap. Gas, Bu. Berangkat. Ya, Pak Ahmad dipanggil dulu, ada petugas dari Bupatmi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, generasi 27 yang soleh dan cerdas. Wah, nggak kerasa ya kalian akan pergi meninggalkan sekolah ini dengan berjuta-juta. Aduh, rasanya sedih sekali. Sebentar. Dari KONI Bekasi, ini ada undangan nih. Halo? Iya Pak? Oh gitu? Alhamdulillah Ton bin Ziyad diundang sebagai atlet-atletnya Kota Bekasi. Luar biasa. Baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Luar biasa. Ternyata kalian punya prestasi. Sehingga semua mengakui prestasi kalian. Aduh, gak akan kebayang kalian akan pergi dari sekolah ini. Ya banyak sih kenapa. Tapi sebentar lagi. Maaf. Ya, halo Bu. Betul. Oh ya Allah. Iya Bu, kami mohon maaf ya Bu. Iya, sekali lagi maaf ya Bu. Mudah-mudahan kakak sehat selalu, tidak terjadi apa-apa sama kakak. Ya, sekali lagi mohon maaf ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beginilah. Tidak hanya prestasi, tapi ada juga rasa sedih yang selalu mengiringi kalian. Tapi jangan khawatir. Ingat, kita selalu bersama. Kita selalu bergandeng tangan dan
Dimanapun kalian berada, rasa sedih, rasa senang, kami selalu ada. Kesiswaan akan bersama kami. Oke? Aduh, ada lagi, telepon lagi. Sebentar. Ya, ada apa Pak Ustadz? Oh gitu. Oh, Bapak guru ini ada yang ini, ada yang mau ta'aruf. Subhanallah. Siap-siap Pak Ustadz. Oh, dengan senang hati. Iya. Baik Pak Ustadz. Oke, Assalamualaikum. Ternyata kesiswaan tidak hanya tentang siswa, tapi tentang jodoh pun juga ada. Tentang guru, tentang karyawan. Itulah kita nikmati dengan rasa yang sangat happy. Jangan takut, kami selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum generasi 27. Masya Allah ya, kalian tidak terasa sudah masuk ke saat-saat terakhir kalian membersamai kami Bapak Ibu guru di sekolah. Kurang lebih 16 tahun Bupatmi bergabung di Thauriq bin Ziyad Pondok Hijau Permai ini dengan ciri khas yang berbeda setiap generasinya, termasuk G27. Bupati menemukan hal yang berbeda, hal yang luar biasa dari generasi ke-27 yang selain membanggakan juga mungkin ada hal khusus yang menjadi keistimewaan dari G27. SDIT Thauriq bin Ziyad Pondok Hijau Permai yang selama ini kalian belajar di sini adalah tempat kalian berproses. Tidak terasa sudah 6 tahun, hampir 6 tahun kalian belajar di Thauriq bin Ziyad Pondok Hijau Permai ini dengan Bapak Ibu guru yang luar biasa karakternya, yang menyayangi kalian, yang siap mendampingi kalian dalam kondisi apapun. Tidak hanya Bapak Ibu guru karyawan yang lain pun juga seperti itu. Bupatmi pun tidak jarang ada yang curhat ke Bupatmi. Ini adalah sebuah kebanggaan bagi kami, Bapak Ibu guru, bisa mendampingi anak-anak kami di sekolah dengan cinta dan kasih sayang. Kalian sebagai generasi ke-27, 27 tahun, generasi telah lahir di Thauriq bin Ziyad, harapannya kalian menjadi generasi hebat sama seperti kakak-kakak kelas kalian sebelumnya yang terus melahirkan prestasi terbaiknya hingga kalian nanti suatu saat mengenang kembali bagaimana perjuangan kalian di Thauriq bin Ziyad Pondok Hijau Permai. Banyak hal yang tidak mudah. Mungkin dari awal kalian masuk ke Thauriq bin Ziyad sempat mengenal pembelajaran daring ya atau online. Sampai saat ini kita sudah kembali dalam kondisi yang normal, kondisi yang semuanya Allah mudahkan. Insya Allah ini menjadi kemudahan kalian dalam mengejar prestasi kalian di akhir masa belajar kalian di kelas 6 ini. Thauriq bin Ziyad Pondok Hijau Permai yang kalian rasakan saat ini tidak muncul ke permukaan secara tiba-tiba. Ia ada dalam proses panjang dengan perjuangan orang-orang hebat yang ada di dalamnya, orang-orang yang tidak kenal lelah, tidak kenal ruang dan waktu, dan terus-menerus berjuang untuk mendampingi kalian, membersamai kalian berproses selama 6 tahun. Dan ini menjadi sebuah kebanggaan bagi kami, menjadi sebuah amal solih bagi kami yang kami tidak pernah menyesal, tidak pernah bersedih hati dalam mendampingi kalian. Diawali dengan kesadaran diri, kemudian kepahaman tugas kami, tanggung jawab, dan ketulusan dalam mendampingi kalian. Hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun tidak terasa berganti begitu cepatnya. Maka Thauriq bin Ziyad Pondok Hijau Permai hadir dari dan bersama orang-orang kuat. Kuat tidak hanya gurunya, tapi juga anak-anak yang kuat, orang tua yang kuat gitu ya. Maka ini menjadi harapan bersama bahwa kalian generasi ke-27 juga akan menorehkan prestasi terbaiknya dalam beberapa ujian yang akan kalian hadapi beberapa waktu lagi. Tetap semangat semuanya, sama-sama saling menguatkan,
tidak boleh ada yang saling mendahului, ya. Semuanya harus bersama, bergandengan tangan, berlomba-lomba dalam kebaikan di akhir masa kalian belajar di Thoriq bin Ziyad Pondok Hijau Permai. Di akhir ini kalian akan nilai yang akan kalian peroleh ini akan terpampang seumur hidup kalian, sehingga berikan yang terbaik untuk sekolah, untuk orang tua kalian, dan untuk diri kalian sendiri. Insya Allah kami Bapak Ibu Guru terus mendoakan kalian, mensupport perjuangan kalian, hingga akhirnya Allah menentukan kemana kaki kalian melangkah setelah dari SDIT Thoriq bin Ziyad Pondok Hijau Permai. Selamat berjuang generasi 27, tetap semangat. Salam sayang dari kami Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum.